Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam model yang lain, situasi yang lain. Untuk itu kita berharap selalu belajar, maka kita akan memulai pelajaran-pelajaran dalam bentuk yang lain. Mudah-mudahan video ini, pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk mempersiapkan diri dalam penilaian akhir tahun nanti. Anak-anakku semua, ada dua bab yang harus kita pelajari, yang harus kalian pelajari dalam menghadapi PAT ini, yaitu yang berkaitan dengan organisasi kehidupan, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, anak-anakku semua, kita mulai dari yang pertama, organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu adalah organisasi yang ada di dalam tubuh kita, dalam tubuh makhluk hidup. Nah, lalu apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, bahwa organisasi makhluk hidup itu terdiri atas dua. Yang pertama tingkat molekuler, yang kedua tingkat seluler. Nah, kehidupan dalam tingkat molekuler ini didasarkan pada susunan makhluk hidup itu yang terdiri atas molekul organik. Nah, lalu apa sih molekul organik itu? Adalah molekul-molekul yang bisa bereaksi, yang bisa hidup. Contohnya adalah lemak, protein, kemudian asam nutriat, kemudian vitamin-vitamin, yang semuanya itu adalah yang nantinya fungsinya adalah mengontrol fungsi dan struktur dari kehidupan sel itu sendiri. Nah, anak-anakku semua, kemudian kehidupan tingkat seluler itu didasarkan pada makhluk hidup itu terdiri atas kumpulan sel-sel. Jadi makhluk hidup itu terdiri atas jutaan miliaran sel-sel. Nah, lalu apa yang akan kita bahas, akan kita pelajari? Yang pertama adalah yang berkaitan dengan sel itu sendiri. Lalu apa sih sel itu, anak-anakku semua? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa dikatakan unit? Karena di dalam sel itu masih ada suatu kehidupan. Maka dikatakan unit, bukan bagian. Kalau itu bagian, maka di situ sudah tidak ada kehidupan lagi. Nah, anak-anakku semua, sel itu strukturnya hampir sama dengan telur ayam. Kalau kalian buka telur ayam, pasti di situ ada cangkang, ada cairan yang putih, dan ada di dalamnya ada yang agak padat, itu adalah yang warna kuning. Nah, yang kita mulai membran sel. Apa itu membran sel? Membran sel itu adalah selaput atau lapisan yang membungkus seluruh isi sel. Nah, lalu apa fungsinya? Fungsinya adalah satu, untuk melindungi isi sel. Yang kedua, untuk keluar masuknya, apa itu namanya, zat-zat kimia antar satu sel satu dengan sel yang lain. Kemudian di situ juga berfungsi sebagai pembatas antar sel, juga berfungsi sebagai alat indera. Contohnya yang ada pada kulit. Nah, kemudian membran sel itu bersifat semi-permeable, yang artinya adalah hanya bisa ditembus oleh zat-zat dengan ukuran tertentu.
Nah, kemudian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu adalah bagian dari sel yang berupa cairan. Kenapa dikatakan cairan? Karena susunannya adalah 90% adalah air. Dan selebihnya ada protein, ada lemak, ada zat-zat kimia yang lain. Nah, lalu untuk apa sitoplasma ini? Sitoplasma di situ adalah untuk keterjadiannya atau tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya organel sel. Organel sel. Apa itu organel sel? Organel sel adalah struktur yang ada di dalam sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, apa saja yang ada di dalam contohnya? Banyak. Ada yang namanya ribosom. Ribosom itu fungsinya khusus, yaitu untuk sintesis atau pembentukan daripada protein. Kemudian ada lisosom, yang fungsinya adalah untuk penanggulangan daripada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada sentrosom. Sentrosom itu adalah organel sel yang berfungsi sebagai pembelahan sel, membantu dalam proses pembelahan sel. Kemudian ada yang namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua. Ada RE kasar, ada RE halus. RE kasar adalah yang berkaitan dengan protein, sedangkan yang halus adalah yang berkaitan dengan lemak. Anak-anakku semua, selanjutnya di dalam struktur sel itu ada yang namanya nukleus atau yang biasa disebut dengan inti sel. Nah, inti sel itu merupakan pusat koordinasi, pusat pengawasan, pusat pengendalian daripada kehidupan di dalam sel itu sendiri. Dalam tubuh nukleus ini atau inti sel ini seperti halnya otak. Jadi sebagai pengawasan, sebagai pengendalian dan lain sebagainya. Nah, di dalam nukleus ini kita bisa melihat ada bentuk yang cair juga, namanya nukleus. Kemudian ada yang bentuknya membran gitu ya, dibungkus juga, tapi ada juga yang tidak ada gitu. Namanya prokaryotik dan neokaryotik. Nah, kemudian anak-anakku semua, di dalam nukleus ini juga ada suatu struktur yang bisa mewariskan sifat-sifat induk terhadap anaknya. Nah, kemudian anak-anakku semua, kita lanjut. Setelah sel ada jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama, mengumpul jadi satu, namanya jaringan. Nah, jaringan itu antara hewan dan tumbuhan akan berbeda. Nah, di dalam jaringan hewan itu ada namanya epitel, ada otot, ada jaringan darah, ada jaringan tulang, ada jaringan lemak dan sebagainya. Nah, di dalam tumbuhan itu ada jaringan-jaringan lain, ada epidermis, kemudian ada jaringan transportasi yaitu silem dan ulum. Nah, kemudian masing-masing jaringan ini sendiri juga memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, yaitu untuk mendukung kelangsungan daripada kehidupan. Kemudian selanjutnya setelah jaringan kita ada organ. Organ itu adalah kumpulan jaringan. Kumpulan jaringan. Jaringan-jaringan yang sama akan bekerja sama, membentuk suatu organ. Nah,
organ itu di dalam hewan ada namanya jantung, ada namanya paru-paru, ada ginjal, ada lambung dan lain sebagainya. Dalam tumbuhan sama, ada akar, ada batang, ada daun dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anakku semua, pada organ yang sama meningkat menjadi sistem organ. Sistem organ itu adalah suatu sistem dari beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, apa aja dalam hewan? Ada sistem saraf, ada sistem rangka, ada sistem pencernaan dan lain sebagainya. Dan dalam tumbuhan sistemnya itu ada yang namanya yang disebut dengan fotosintesis. Anak-anak semua, dari tahapan-tahapan itu tadi, maka setelah sistem organ akan membentuk suatu kehidupan yang utuh yang namanya organisme. Organisme. Ya, organisme itu adalah tubuh dari makhluk hidup. Jadi anak-anakku semua, tingkatan seluler itu kalau kita urutkan dari yang terkecil adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan membentuk namanya organisme atau makhluk hidup atau individu. Nah, ini yang bab pertama. Langsung kita lanjutkan pada bab kedua. Anak-anakku semua, makhluk hidup dan lingkungannya. Kita berada pada suatu lingkungan di mana di lingkungan tersebut terdiri atas abiotik dan biotik. Apa itu abiotik? Abiotik itu adalah makhluk atau benda-benda yang mati. Apa itu contohnya? Banyak di sekitar kita. Ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari, kelembaban, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, biotik. Apa itu biotik? Yaitu makhluk hidup, benda-benda hidup. Nah, anak-anakku semua, biotik itu dalam tingkatannya ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, dan biosfer. Apa itu individu? Individu itu diri sendiri, satu makhluk hidup, atau makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup tunggal. Jadi satu. Kemudian berikutnya adalah populasi. Populasi itu kumpulan dari individu-individu yang berada dalam satu tempat atau habitat. Kemudian dilanjutkan komunitas. Apa itu komunitas? Yaitu kumpulan dari populasi yang saling hidup, berinteraksi satu dengan yang lain, berada pada suatu habitat tertentu. Kemudian ekosistem. Nah, kalau sudah ekosistem ini akan dipengaruhi oleh abiotik, Jadi di dalam ekosistem itu kumpulan komunitas, suatu tatanan dari komunitas, kemudian dibantu oleh abiotik. Nah, kemudian bioma dan biosfer. Bioma itu ekosistem yang tingkatannya lebih luas. Contohnya hutan rimba atau gurun pasir dan sebagainya. Kemudian biosfer. Biosfer itu ekosistem yang ada di dalam permukaan dunia. Bumi ini namanya biosfer. Nah, anak-anakku semua, kita fokus pada ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada interaksi antara biotik dengan abiotik. Contoh, kita selalu berada pada posisi yang saling berhubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya itu adalah yang biotik. Kita selalu berhubungan dengan tanah. Kita tidak akan hidup tanpa tanah. Kita tidak akan hidup tanpa air. Kita tidak akan hidup tanpa udara. Nah, kemudian hubungan yang lain adalah biotik dengan biotik. Makhluk hidup dengan makhluk hidup. Yang biasa kita sebut dengan antar populasi. Contohnya ada predasi. Apa itu predasi? Yaitu interaksi antara
pemakan dan yang dimakan. Kalau kalian melihat, itu namanya singa dengan rusa atau harimau dengan rusa. Nah, itu bentuk daripada predasi. Ada yang bentuknya kompetisi. Kompetisi itu persaingan. Misalkan kalau di hutan itu ada beberapa hewan-hewan yang kuat, maka dia saling bersaing untuk mendapatkan satu. Mungkin itu adalah makanan. Mungkin yang diperebutkan adalah wilayah. Mungkin yang diperebutkan adalah pasangan. Nah, kemudian di sisi lain ada yang namanya simbiosis. Apa itu simbiosis? Hubungan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Ada tiga. Ya, ada tiga simbiosis. Parasitisme, komensalisme, dan yang ini adalah simbiosis mutualisme. Nah, masing-masing memiliki karakter dan pengertian yang berbeda-beda. Mutualisme saling menguntungkan, komensalisme yang satu untung, yang lain tidak dirugikan. Sedangkan parasit semuanya itu adalah yang satu diuntungkan, sedangkan yang lain adalah dirugikan. Nah, kemudian anak-anakku semua, yang berikutnya adalah di dalam ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan. Nah, rantai makanan itu sederhana, yaitu suatu sistem, suatu aturan di mana di situ ada suatu proses makan-memakan. Nah, struktur daripada rantai makanan ini itu dimulai dari produsen. Siapa itu produsen? Produsen itu adalah secara umum namanya yang disebut dengan tumbuhan atau sejenisnya. Nah, anak-anakku semua jangan memulai rantai makanan dengan bukan tumbuhan atau yang sejenisnya. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu pemakan. Konsumen itu ada tingkat-tingkatannya. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder dan tersier. Konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kemudian diakhiri dengan apa itu namanya pengurai. Anak-anakku semua, contohnya bagaimana? Kalau kalian berada di lapangan, pasti kalian tahu ada rumput, kemudian ada belalang, ada burung, ya. Kemudian ada di situ ada yang namanya cacing atau yang namanya bakteri-bakteri. Nah, kalau kita urutkan contohnya, maka misalnya ada rumput, kemudian dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung kecil dimakan oleh burung elang, gitu misalnya. Kemudian burung elangnya mati, diuraikan oleh bakteri ataupun cacing dan sebagainya. Dalam bentuk yang lain banyak. Itu yang ada di sawah, ada yang ada di pegunungan, yang ada di kolam-kolam dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anak semua materi-materi yang harus kalian pelajari untuk mempersiapkan diri dalam ujian PAT yang akan kita mulai pada tanggal 16 nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.